Beirut diperintah segera dikosongkan saat genderang perang kembali dinyalakan. Benyamin Netanyahu lantang memastikan skala agresi Israel siap diperluas tanpa ampunan. Logika apa yang sedang dunia saksikan ketika perintah evakuasi massal dianggap sebagai dalih perlindungan, sementara bom dan rudal melumat habis ruang-ruang kehidupan. Kita bahas bersama narasumber kita, pemirsa, mantan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Indonesia untuk Libanon, Hajrianto Tohari. Assalamualaikum Pak Hajrianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi. Terima kasih banyak Pak Hajrianto sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Pak, ini yang terjadi serangan Israel ke Libanon ini, Pak, juga beberapa kali mendapat upaya perlawanan dari Hizbullah begitu. Banyak publik yang mempertanyakan polanya ini, apakah ada upaya di balik ini seperti membuat New Middle East atau merubah Libanon seperti yang terjadi di Palestina, atau ini upaya Israel mengganggu diplomasi Amerika Serikat dan Iran. Yang mana, Pak? Atau tidak di salah satu itu, Pak? Saya rasa semua yang Mas Yudi sebut tadi adalah bagian dari satu paket yang diinginkan oleh Israel, ya. Seperti kita ketahui bahwa pembicaraan perundingan perdamaian antara Amerika dan Iran dimulai lagi untuk menindaklanjuti gencatan senjata yang sudah disepakati selama ini, dan sekarang bahkan ada pembicaraan untuk diperpanjang sampai 60 hari lagi ke depan, sehingga peluang terjadinya perdamaian antara Amerika dan Iran itu lebih terbuka. Tetapi tentu saja ini berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Israel. Karena memang ada beberapa titik singgung persamaan antara kepentingan Amerika dan kepentingan Israel terhadap Iran. Bagi Amerika, perang dengan Iran atau serangan terhadap Iran yang dilakukan sejak perang 12 hari dan kemudian lebih khusus lagi yang dimulai pada tanggal 28 Februari 2026, meskipun berubah-ubah, tapi tujuannya antara lain adalah pergantian rezim, maksudnya rezim penguasa di Iran, agar mengikuti apa yang menjadi inti dari tekanan Amerika, yaitu perubahan sikap politik Iran terhadap Amerika Serikat. Yang kedua terkait dengan kemauan Amerika untuk menghentikan program nuklir Iran. Dan yang terakhir ditambah lagi sekarang adalah keinginan Amerika untuk mendesakkan lagi Iran menerima atau masuk dalam kerangka di Abraham Accord. Kita ketahui bahwa di Abraham Accord itu adalah dokumen perdamaian yang dibuat oleh Amerika pada tahun 2020 yang ditandatangani di Gedung Putih oleh dua negara, Amerika dan Israel, serta dua negara Arab, yaitu Uni Emirat Arab dan Bahrain, dan kemudian disusul bergabung Sudan dan Maroko. Itu tiga kepentingan Amerika terhadap serangannya terhadap Iran sekarang ini, yang sekarang sedang berdiri itu. Tetapi kepentingan Israel jauh lebih daripada itu. Israel menginginkan perang dengan Iran itu tidak berhenti sampai Iran betul-betul dilemahkan sedemikian rupa sehingga tidak menjadi ancaman bagi keamanan Israel sebagaimana yang didefinisikan oleh Israel sendiri. Dan perlu diketahui bahwa Iran bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi juga Iran beserta apa yang disebut oleh Israel dan Amerika sebagai proksinya. Yang di Libanon, proksi Iran yang paling kuat adalah Hizbullah. Maka dari itu Israel
tidak berhenti untuk melakukan serangan ke Libanon dengan dalih menyerang basis-basis militer dan infrastruktur militer Hizbullah, sekaligus juga untuk mengganggu jangan sampai perdamaian Amerika dan Iran itu terus berlanjut ketika Iran masih punya potensi untuk menjadi ancaman bagi eksistensi dan keamanan Israel. Saya rasa itu merupakan satu paket, dan oleh karena itu Israel bahkan seperti semakin bertambah semangat untuk menggempur Libanon agar Iran tidak segera melakukan perdamaian, mencapai perdamaian dengan Amerika Serikat, karena perkembangan terakhir juga Iran menjadikan Libanon dan Palestina, terutama di Gaza, merupakan bagian dari paket tuntutan yang disampaikan kepada Amerika bagi tercapainya perdamaian antara kedua negara. Berarti ketika Pak Hadrianto, tuntutan dari Iran ini ada potensi akan dipenuhi ataupun perdamaian bagi Iran ini terwujud, di situ yang membuat geram Israel dan salah satunya menyerang Libanon. Itu Pak berarti? Seperti itu. Maka dari itu beberapa hari terakhir ini, bahkan saya rasa pada hari ini ada berita bahwa Presiden Donald Trump ada sedikit semacam kesal atau mengekspresikan kemarahannya kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan meminta untuk betul-betul dihentikan serangannya ke Libanon. Karena perlu diketahui Mas Yudi bahwa Amerika itu dengan Libanon dalam pengertian pemerintah Libanon itu cukup dekat. Oleh karena perlu diketahui bahwa pemerintah Libanon itu termasuk dalam kategori pemerintah yang mendapatkan dukungan dari negara-negara barat, terutama adalah Amerika. Dan Israel menyerang Libanon memang dengan cara mengisolasi serangannya kepada Hizbullah. Maka dari itu Israel membuat suatu tuntutan, bukan hanya Hizbullah itu mundur dari perbatasan sampai ke Sungai Litani, itu kira-kira berjarak sekitar 41 km dari perbatasan Libanon dengan Israel, tetapi juga menuntut penyerahan senjata dari Hizbullah, sesuatu yang saya rasa mustahil untuk dilakukan oleh Hizbullah sebagai bagian yang paling penting dan paling besar dari poros perlawanan, axis of resistance, yang di belakangnya adalah Iran. Dan karena itu maka memang tuntutan Israel itu sesuatu yang mustahil akan dipenuhi oleh Hizbullah selama Iran masih tetap menunjukkan komitmen dukungannya kepada Hizbullah selama ini. Dan perlu dicatat bahwa Hizbullah itu merupakan poros perlawanan yang merupakan proksi Iran yang paling kuat dibandingkan dengan proksi-proksi yang lain seperti Hamas, Houthi, atau Kataib Hizbullah dari Irak. Karena itu memang kekuatan yang sangat diandalkan. Bahkan dulu juga salah satu kekuatan yang diandalkan untuk melindungi rezim Presiden Bashar Assad di Suriah, walaupun akhirnya tumbang juga. Tetapi itu tidak mengingkari kenyataan bahwa Hizbullah itu merupakan proksi Hizbullah yang paling kuat dan paling diandalkan. Trump bilang hentikanlah Israel serangan ke Hizbullah sementara ini. Nah, ini bagaimana Anda melihat, apakah ada keretakan di sana ataukah ada deal-dealan begitu antara Trump dan Netanyahu, Pak? Ya, hubungan Amerika dan Israel itu hubungan yang sangat unik ya. Bahkan seringkali hubungan keduanya itu begitu eksepsional ya, satu hubungan yang eksepsional yang seringkali tidak bisa dijelaskan dari perspektif ilmu politik atau hubungan internasional. Mungkin fenomena keunikan dan keistimewaan atau eksepsionalitas
hubungan Amerika dan Israel itu hanya bisa dijelaskan secara kebudayaan. Ya. Memang itu hubungan yang luar biasa. Karena itu maka orang tidak mudah untuk percaya begitu saja apakah Amerika benar-benar kesal kepada Israel ataukah itu hanya semacam drama sebagaimana yang sering dilakukan oleh Amerika selama ini ketika membantu dan melindungi Israel. Presiden Donald Trump saya rasa seorang presiden yang tahu betul psikologi negara-negara Arab dan Islam. Karena itu ketika dia sedang berusaha untuk mendekati negara-negara Arab dan Islam untuk menyetujui agenda-agendanya, misalnya kalau sekarang ini dia sedang mendesakkan negara-negara Arab dan Islam untuk menerima Abraham Accord atau kesepakatan Ibrahim, di mana salah satu klausul penting dari kesepakatan tersebut adalah menormalisasi hubungan dengan Israel, maka biasa Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ini mengeluarkan informasi-informasi yang seakan-akan dia kritis terhadap Israel atau kesal atau marah atau kecewa dan sebagainya. Tetapi hal seperti itu ya hanya berlaku sebentar saja. Karena memang hubungan Amerika dan Israel itu satu hubungan yang seperti saya katakan tadi hubungan yang sangat eksepsional. Amerika itu misalnya kalau menjual senjata kepada negara-negara di dunia manapun selalu ada prasyarat-prasyarat tertentu. Termasuk juga kalau menjual senjata ke Indonesia itu ada prasyarat-prasyarat tertentu yang sangat dipegang teguh. Ya, tetapi syarat-syarat semacam itu tidak pernah diberlakukan bagi Israel. Nah ini memang sangat istimewa ya, karena itu kemarahan dan kekesalan Donald Trump itu bagi negara-negara di Timur Tengah yang punya pengalaman berunding dengan Amerika, terutama tentu saja Iran sekarang ini, ya itu tidak akan begitu berpengaruh. Karena saya rasa sudah hafal, di samping yang kedua, yang namanya trust atau kepercayaan Iran kepada Amerika itu juga sangat-sangat rendah. Sehingga dengan demikian berbagai pokok-pokok materi perundingan-perundingan yang selama ini dilakukan dengan Iran itu selalu mentah oleh karena tingkat kepercayaan Iran sangat rendah. Dan sekarang Iran sudah mengajukan suatu tuntutan bahwa perdamaian antara Iran dan Amerika harus dilakukan dalam satu paket utuh, yaitu termasuk di dalamnya penghentian agresi secara total di Lebanon dan juga dengan penyelesaian persoalan Palestina. Oleh karena memang agak aneh juga ketika Amerika mendesak negara-negara Arab, Timur Tengah dan Islam untuk bersama-sama menandatangani Abraham Accord atau kesepakatan Ibrahim, tapi sama sekali tidak menyinggung persoalan berdirinya negara Palestina yang merdeka. Apalagi negara Palestina yang merdeka dengan ibu kota di Yerusalem Timur yang selama ini dipegang oleh negara-negara Arab dan Islam. Kita lihat beberapa hari terakhir ini bahkan negara yang cukup moderat dan sangat dekat dengan Amerika seperti Arab Saudi, Qatar dan Mesir itu langsung memberikan penolakan terhadap desakan untuk menerima kesepakatan Ibrahim itu tanpa mengaitkannya dengan agenda negara Palestina yang merdeka. Padahal ini negara-negara yang dikenal dekat dengan Amerika Serikat, yang selama ini bahkan dalam kajian ilmu politik dan hubungan internasional dianggap sebagai negara-negara sekutu Amerika. Pak Hajrianto, di Lebanon itu masyarakatnya seperti apa Pak? Dan apakah mereka juga, kalau di Iran kan juga kita sering mendapat informasi berita tentang bagaimana masyarakatnya punya mentalitas yang juga kuat begitu dengan potensi ancaman yang terjadi. Kalau di Lebanon seperti apa Pak? Mengingat di sana juga ada Hizbullah, kemudian juga ada Israel yang kerap menyerang, itu bagaimana Pak di sana?
Ya, masyarakat Libanon itu masyarakat yang sangat pluralistik ya. Dan pluralisme Libanon itu disahkan dengan undang-undang dan diakui oleh negara. Ya, negara itu, negara Libanon itu adalah negara yang melakukan pembagian kekuasaan berdasarkan sekte-sekte keagamaan. Dan itu adalah salah satu yang disepakati di Libanon. Sehingga di Libanon itu ada kesepakatan bahwa Presiden Libanon itu harus menjadi haknya golongan Kristen Maronis. Perdana Menteri Libanon harus menjadi jatah bagi Muslim Sunni. Ketua parlemen harus menjadi miliknya golongan Syiah. Pembagian anggota kabinet 50% Muslim, 50% Kristen, demikian juga dengan anggota parlemen. Sesuatu yang sangat pluralisme, karena itu maka pandangannya kepada Hizbullah itu juga naik turun. Ada masa-masa masyarakat Libanon menunjukkan ketidaksukaan kepada Hizbullah. Itu ditunjukkan melalui aksi coret-coret atau grafiti di dinding-dinding di kota Beirut yang meminta Hizbullah untuk keluar dari Libanon dan sebagainya. Itu pada masa-masa tertentu. Tapi ada juga pada momen-momen tertentu seperti ketika Hizbullah menghadapi agresi Israel sendirian, itu opini terhadap Hizbullah berubah menjadi memberikan dukungan yang cukup kuat. Nah, situasi-situasi yang berkembang terakhir itu juga berubah-ubah. Pernah terjadi demo-demo mendukung Hizbullah, tetapi ketika keadaan relatif aman, biasanya mereka tidak menginginkan Hizbullah itu menjadi satu kekuatan yang terlalu dominan, yang mendominasi dan menghegemoni Libanon yang sangat pluralistik dan multikultural tersebut. Karena itu ketika ditanyakan bagaimana sikap masyarakat kepada Libanon, ya itu berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi politik. Pada saat-saat ketika agresi Israel itu hanya ditujukan kepada kelompok Hizbullah seperti basis-basis militer dan infrastruktur militer, bahkan pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin tinggi dan tertinggi Hizbullah, maka di situ kadang ada simpati yang muncul. Tetapi kadang-kadang mungkin secara tersembunyi mereka juga senang oleh karena Hizbullah tidak lagi menjadi kekuatan yang terlalu dominan. Karena itu sangat mempengaruhi psikologi masyarakat Libanon. Tetapi secara umum, secara keseluruhan, masyarakat Libanon kan sangat tidak suka dengan Israel yang juga sering menduduki wilayah-wilayah Libanon, bahkan pada tahun 80-an sampai 90-an itu sampai belasan tahun. Dan itu satu-satunya kekuatan yang berhasil mengusir Israel dari Libanon Selatan itu adalah Hizbullah. Hizbullah ya. Dan karena itu simpati kepada Hizbullah sangat tinggi. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri selama 6 tahun di Libanon, hubungan golongan Syiah, terutama Hizbullah, itu dengan golongan Kristen Maronis, itu sedemikian rapat dan sedemikian erat. Oleh karena memang mereka pernah menjalin suatu koalisi yang sangat kuat ya, koalisi politik antara Hizbullah dengan Kristen Maronis yang berhasil menempatkan Presiden Libanon sebelum yang sekarang, yaitu Jenderal Michel Aoun. Dan karena itu maka sungguh hubungan di Libanon itu betul-betul sebetulnya tidak dipengaruhi oleh faktor sektarianisme, meskipun mereka itu bersekte-sekte. Tetapi betul-betul sebuah hubungan yang sangat politik ya. Artinya faktor-faktor politik itu sangat menonjol. Artinya koalisi, konflik dan sebagainya itu tidak sejajar atau tidak paralel dengan perbedaan sekte-sekte keagamaan.
lebih karena faktor-faktor politik. Ketika persamaan-persamaan politik itu terjadi, maka meskipun mereka berbeda sekte keagamaan, bahkan berbeda secara diametral, mereka bekerja bersama-sama, bahkan menjalin suatu koalisi yang tangguh. Maka dari itu perkembangan politik yang terjadi di Lebanon akhir-akhir ini, terutama dengan serangan Israel yang semakin agresif, semakin boleh dikatakan semakin tidak menyasar hanya kepada Hizbullah, karena beberapa kali sering mengakibatkan korban di kalangan masyarakat sipil non Hizbullah, itu justru memancing dukungan yang cukup besar ya, kepada Hizbullah. Apalagi kekuatan Hizbullah juga sudah mengalami banyak penurunan atau mengalami banyak pelemahan setelah sekian tahun mendapatkan gempuran yang nyaris tanpa henti dari Israel. Baik, Pak Hajrianto, sayang waktu kita terbatas, Pak. Banyak sebenarnya yang masih ingin saya tanyakan. Semoga saja perdamaian segera tercipta ya, Pak ya. Terutama juga konflik Iran-Amerika, Selat Hormuz dibuka dengan baik supaya ekonomi kita juga makin baik. Pak, terima kasih. Izin nanti kita bisa diskusi kembali ya, Pak Hajrianto. Assalamualaikum.